Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi untuk belajar tematik. Kali ini kita sudah masuk ke tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin, alhamdulillah. Semoga kita diberi kelancaran dalam belajar. Nah, bagaimana keadaanmu? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Masih dengan Pak Joko, mari siapkan peralatanmu, peralatan tulis, buku paket, LKS, dan semangatmu. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kita masuk ke subtema 1. Di subtema 1, kita masuk ke lingkungan tempat tinggalku. Nah, disimak baik-baik ya pembelajaran di tema 8 ini. Udin dan keluarganya sedang berlibur di daerah asalnya yaitu Jawa Barat. Udin berkata, "Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu." Nah, itu kata Udin. Maka kita akan membahas cerita tentang Telaga Warna anak-anak. Simak baik-baik. Telaga Warna adalah sebuah danau. Nah, ini cerita dari rakyat di sekitar Jawa Barat. Mari kita simak ceritanya, asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di sana, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya pasti dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. "Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya," kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. "Aku tak suka kalung ini, ayah," tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. "Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek," teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, itu tadi anak-anak cerita mengenai Telaga Warna. Menurutmu, apakah cerita ini benar-benar terjadi? Kalau danaunya itu memang benar-benar ada, tapi ini adalah cerita rakyat yang turun-temurun diceritakan dari orang tua ke anak-anaknya. Cerita ini disebut sebagai cerita fiksi. Nah, apa itu cerita fiksi?
Mari kita bahas satu persatu. Cerita fiksi atau rekaan adalah cerita yang sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Jadi, cerita fiksi itu adalah cerita rekaan atau hanya khayalan, tidak benar-benar terjadi. Ciri-ciri cerita fiksi sebagai berikut. Pertama, sifatnya rekaan atau mewujudkan imajinasi yang dimiliki oleh pengarang. Dalam cerita fiksi ada kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. Fiksi umumnya memakai bahasa dengan sifat konotatif dan bukan sebenarnya. Cerita fiksi tidak ada sistematika baku di dalamnya. Nah, itu ciri-ciri cerita fiksi anak-anak. Kamu catat ya dalam buku catatanmu, ini hal yang penting. Nah, itu cerita fiksi dengan contoh Telaga Warna. Masih banyak lagi cerita-cerita fiksi yang ada di sekitar kita. Kamu bisa membacanya baik dari buku, majalah, ataupun dari internet. Akan ada banyak sekali contoh cerita fiksi anak-anak. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Coba perhatikan Udin dan Dita berikut ini. Coba amati Udin yang membantu Dita mengayun ayunan. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Agar kamu lebih memahami tentang gaya dan gerak, lakukan percobaan berikut. Atau kamu bisa melihat bukumu paket halaman 7. Perhatikan gambar tersebut. Lakukan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan percobaan tersebut. Ada 3 tahapan percobaan. Nah, kamu kerjakan sesuai urutannya ya. Kemudian kamu jawablah pertanyaan hasil dari percobaanmu itu dari halaman 8 dan 9 buku paket. Kemudian kamu tuliskan dalam tabel ini perbedaan antara gaya dan gerak. Dibuat tabel dan ditulis yang rapi ya dalam buku tugasmu. Demikian anak-anak yang Pak Guru sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Tetap banyak membaca, tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuhi bimbingan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.